terima kasih Dokter Tiwi. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Boleh banget nanya apapun A sampai Z mengenai menyusui termasuk perkembangan bayi. Tapi sebelumnya kita akan mulai dari yang namanya persiapan menyusui. Sebetulnya memang persiapan menyusui ini seringkali dikaitkan dengan kondisi-kondisi ibu baru hamil dan akan mempersiapkan untuk kelahiran. Tetapi tidak ada salahnya juga ketika bayinya sudah lahir nanti kita bisa mengaplikasikan mengenai persiapan menyusui ini gitu karena tetap masih berhubungan. Karena kan ini hanya teorinya, tetapi nanti ketika bayinya sudah lahir akan banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan yang kayak oh kemarin dokternya ngejelasinnya apa ya? Oh ternyata seperti ini aplikasinya. Oke, next slide. Oke, jadi pertama persiapan kelahiran. Mungkin semuanya sebelum melahirkan itu ada 3 poin yang biasanya kita pikirkan. Yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi itu kita mau kasih bayinya tuh apa sih? ASI kah atau susu formula? Kemudian di sini biasanya kita udah tahu nih bahwa oh iya ASI itu paling bagus gitu kan. Cuman kenapa sih harus ASI? Kemudian apa aja nanti kira-kira yang akan dihadapi ketika kita memberikan ASI? Apakah iya semudah itu? Ataukah memang susu formula juga semudah itu? Gitu. Nah, itu nanti yang memang perlu dipersiapkan lebih matang. Kemudian yang kedua adalah pelekatan dan menyusui. Nah, posisi dan pelekatan ini sangat amat penting dalam proses terjadinya keberhasilan menyusui karena di situ adalah kunci utamanya. Dan yang terakhir adalah IMD. IMD ini merupakan proses yang akan dilaksanakan segera setelah bayi lahir. Oke. Yang pertama kita akan membahas mengenai ASI. Kalau misalnya kita membahas tentang ASI, ASI itu merupakan makanan yang paling bagus ya udah banyak ya dibahas di mana-mana yang terbaik lah, ada antibodi dan lain-lain. Nah, tapi yang biasanya mungkin kita perlu ketahui lebih lanjut adalah komponen ASI. Karena biasanya muncul pertanyaan seperti ini. Kalau sudah diberi ASI, bolehkah diberi lagi air putih? Nah, itu ya, sering sekali. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa ternyata di dalam ASI itu komponennya adalah 87%-nya itu adalah air. Jadi semua bayi dengan ASI tidak perlu diberikan air tambahan suplementasi air putih. Karena dalam ASI itu sudah terdapat air, jadi tidak perlu nanti khawatir bahwa nanti akan bayinya dehidrasi, atau mungkin bayinya haus, atau mungkin nanti kayak apa seret jamur iya jamur karena diasiin terus nggak dibilas ya dok ya. Jadi tidak usah karena memang ternyata ada air di dalam ASI. Slide. Oke, dan ternyata kalori ASI ini tidak kalah baiknya dibandingkan dengan susu-susu lain. Jadi kalau misalnya kita lihat 100 cc-nya itu ternyata dia memiliki 60 sampai 75 kalori dan itu setara dengan susu-susu lain. Next. Oke, ini di sini kita akan membahas manfaat ASI. Yang pertama adalah dia memiliki faktor anti-infeksi. Jadi yang namanya bayi dengan ASI pasti jarang sakit karena memang mereka memiliki kadar antibodi yang lebih tinggi. Kemudian mereka ada antibodi dari ibu. Jadi ketika ibunya itu lagi sakit, tidak perlu khawatir bahwa gimana nanti anaknya akan tertular. Justru ketika ibunya lagi sakit, itu ibu menghasilkan antibodi yang memang misalnya nih sakitnya flu. Dia menghasilkan antibodi untuk flu sehingga nanti anaknya itu sudah mendapatkan antibodi alami. Jadi akan lebih lebih kuat badannya, tidak mudah terkena infeksi yang seperti ibunya derita. Slide yang kemudian dia membantu melawan virus dan juga bakteri. Kemudian yang terakhir adalah dia bisa menurunkan resiko dari yang namanya asma, alergi, infeksi, diare, obesitas. Nah, itu kan memang biasanya yang sering sekali dihadapi ya. Bayi zaman sekarang itu banyak sekali kayak sedikit-sedikit alergi, sedikit-sedikit mungkin sakit batuk pilek, sedikit-sedikit nanti ada yang resiko obesitas gitu ya. Dengan diberikannya ASI, resiko-resiko ini menjadi turun lebih jauh. Oke, nah di sini kita biasanya kalau misalnya untuk ASI, kan dok ASI-nya ini nggak terlalu banyak ya pas awal-awal lahir gitu ya. Sebetulnya ukuran ASI itu sudah diciptakan Tuhan itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita lihat di sini pada saat usia 1 hari, ternyata kok ukuran lambung bayi itu hanya sebesar kelereng. Bayangkan ya, sebuah kelereng itu tidak
memiliki volume yang banyak. Jadi dia paling cuman 5 sampai 7 cc lah paling banyak. Jadi kalau misalnya untuk awal-awal ibu merasa ASINya belum banyak keluar atau mungkin cuman 1 titik 2 titik, itu sebetulnya sudah merupakan langkah awal yang bagus karena memang kebutuhan bayi juga belum sebanyak itu. Nanti seiring hari, mulai di 3 hari, 1 minggu sampai dengan 1 bulan, lambung bayi ini akan berkembang menyesuaikan kebutuhannya. Otomatis ketika bayi itu disusui terus-terusan, produksi ASI akan bertambah banyak dan lambung bayi juga kapasitasnya akan membesar. Sampai nanti kalau kita lihat di sini adalah 1 bulan kurang lebih ukurannya sebesar telur ayam ya. Jadi kalau telur ayam kan memang volumenya kan kita bayangkan sudah cukup besar dan cukup banyak ya. Jadi memang di situ bisa lebih banyak lagi menampung ASI. Nah, ASI di hari awal kehidupan kita sebut dengan yang namanya kolostrum. Mungkin di sini sudah pernah dengar ya yang namanya kolostrum. Jadi kalau misalnya untuk kolostrum ini dia itu adalah zat di mana dihasilkan di awal-awal ibu baru melahirkan. Biasanya di 1 minggu pertamanya deh. Biasanya kolostrum ini warnanya kuning. Mungkin kalau misalnya kita lihat kayak ASI basi gitu ya. Warnanya kok aneh, tidak seperti ASI pada umumnya. Tetapi padahal kolostrum ini memiliki manfaat yang banyak sekali. Salah satunya dia itu sel darah putihnya lebih banyak, imunoglobulinnya lebih banyak, protein, mineral, itu semuanya kandungannya lebih banyak di kolostrum. Dan yang terbaik adalah dia berfungsi sebagai pencahar. Seperti yang kita tahu, kalau bayi baru lahir itu kan dia pupnya warnanya kebanyakan kehijauan ya sebetulnya. Nah, dengan kita rutin memberikan kolostrum, mekonium atau pup bayi ini akan berangsur warnanya menjadi lebih kuning, lebih kecoklatan gitu, karena dia berfungsi untuk membersihkan zat-zat kehijauan tersebut. Jadi sangat penting untuk bayi mendapatkan kolostrum di awal kehidupannya. Slide. Di sini adalah video pengambilan kolostrum yang biasanya rutin kita lakukan di rumah sakit sesaat sebelum persalinan. Biasanya kita menggunakan spet 1 cc di payudara. Memang di sini tidak mengharapkan akan langsung banyak ya. Jadi tidak harus langsung 5 cc atau lihat itu ya. Bisa nggak di kameranya? Bisa. Ya, bisa ya, kelihatan ya. Jadi kalau misalnya ini di sini payudara, kita biasanya menggunakan spet 1 cc. Kenapa spet 1 cc? Karena kan kita tahu ya produksinya belum tentu banyak, dan kalau banyak banget 10 cc siapa yang mau minum? Jadi kita menggunakan spet 1 cc. Biasanya kita perah, kita ambil di ujung-ujungnya. Kalau itu sudah banyak banget, tapi kalau misalnya cuma 0,1 cc gimana dok? Itu udah bagus banget. Kita dapat berapapun itu udah sangat bagus karena itu adalah langkah awal untuk merangsang terbentuknya kolostrum semakin banyak. Jadi yang penting adalah dilakukan gitu. Berapa jumlahnya itu ya nanti akan bertambah seiringnya waktu. Slide. Oke. Nah, di sini kita setelah masuk dari tadi kolostrum, ASI itu akan berubah menjadi yang namanya formilk dan hinmilk. Jadi memang setelah ASI kolostrum, kemudian akan berubah menjadi ASI matur atau ASI yang matang ya. Dan di sini terdiri dari yang namanya ada formilk, ada yang namanya hinmilk. Jadi ini akan ada di setiap produksi ASI. Gitu. Ini pasti ada. Nah, perbedaannya tuh apa sih? Kalau untuk formilk itu biasanya kita bilangnya itu ASI awal. Jadi memang dia itu akan ada di awal-awal menyusui. Dan hinmilk itu dia akan berada di akhir. Memang produksinya tidak sebanyak formilk, tetapi biasanya di hinmilk ini dia mengandung lebih banyak lemak. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bukan berarti di formilk itu tidak ada lemaknya. Tetap di formilk itu ada lemaknya, tetapi memang tidak sebanyak yang ada di hinmilk. Kadang kan orang tua bilang kayak, gimana ya dok, sama sekali nggak dapet nih lemaknya karena memang hanya di awal aja. Memang sebaiknya harus dapat semuanya nih satu kesatuan, harus formilk dan juga hinmilk. Tetapi bukan berarti di formilk itu tidak mengandung lemak sama sekali. Slide. Nah, ini merupakan pondasi dasar ya, pondasi awal, pondasi
utama yang perlu diketahui sebelum ibu mau mulai menyusui. Jadi, ketika kita mulai proses menyusui, itu ada 2 hormon yang sangat mempengaruhi di situ. Yang pertama adalah prolaktin, yang kedua adalah oksitosin. Jadi, kita membayangkan bahwa prolaktin itu dia untuk memproduksi, sedangkan untuk oksitosin dia itu yang ngeluarin. Jadi, kalau misalnya produksinya ada, tetapi prolaktinnya banyak nih ya, tetapi oksitosinnya itu menurun, ya udah ASI-nya jadinya mampet. Itu yang biasanya membuat seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah gimana caranya mendapatkan hormon prolaktin dan oksitosin agar seimbang, seperti itu ya. Nah, untuk meningkatkan produksi ASI, konsepnya adalah supply dan demand. Jadi memang pada saat kita menyusui, mengosongkan payudara, otomatis badan kita akan memproduksi lebih lagi. Gitu. Nah, untuk awal-awal memang seperti ASI booster gitu ya, mungkin bisa merangsang untuk produksi ASI. Tetapi kalau misalnya udah usianya semakin besar, untuk ASI booster kalau ASI-nya sudah terlalu banyak mungkin bisa dikurangi ya dok ya. Jadi memang tidak usah terlalu bergantung ketika memang produksi ASI itu sudah mencukupi kebutuhan bayi. Takutnya malah nanti jadi overproduksi. Nah kemudian untuk oksitosin yang bisa mengeluarkan yang mengeluarkan ASI, kita bisa disebut dengan yang namanya hormon cinta atau love hormone gitu. Jadi ketika orang tuanya happy, orang tuanya relax, hormon oksitosin itu secara otomatis akan terbentuk sehingga ASI itu akan muncul dan sering sekali disebutkan dengan istilah let down reflex. Jadi ketika memang misalnya nih ketika kita menyusui yang payudara sebelah kanan, kita bahagia, happy ngeliatin bayinya, otomatis yang payudara sebelah kiri akan juga mengucur tuh ASI-nya juga keluar. Itu yang disebut dengan LDR, hormon oksitosin saat itu sedang bekerja. Slide. Nah, di sini kita akan masuk sedikit ya mengenai perbedaan ASI dan susu sapi. Tadi kan kita udah bahas kenapa sih harus ASI, dan di sini kenapa sih kok ASI itu lebih bagus gitu. Jadi kalau kita perumpamakan di sini, mungkin secara lemak di sini antara ASI dan susu sapi sama. Protein memang di sini protein terlihat lebih sedikit. Tetapi yang paling membedakan adalah pada ASI kadar laktosa itu lebih banyak. Nah, tetapi yang membedakan kadar laktosa di dalam ASI itu dia tidak menyebabkan alergi yang pertama. Dan dia berfungsi untuk membangun kekuatan perkembangan otak, kekuatan otot, dan juga dia sebagai sumber karbohidrat utama. Jadi memang itulah kenapa memang penting sekali diberikan ASI. Slide. Untuk protein, kalau kita lihat di sini, anggapannya adalah itu saluran pencernaan ya yang warna hitam. Jadi saluran pencernaan dianggapnya seperti bentuknya pagar, ada bolong-bolong. Nah, protein susu sapi itu dia lebih besar-besar, cenderung lebih besar-besar. Sehingga ketika dia masuk ke lubang-lubang di saluran pencernaan itu, kebanyakan dia akan menghambat dan itu yang sering menimbulkan terjadinya reaksi alergi. Sedangkan untuk ASI, protein-proteinnya itu lebih kecil dan itu lebih ramah karena dia bisa masuk dengan mudah ke saluran pencernaan. Sehingga pertama resiko alergi juga pasti lebih rendah. Dan dia banyak mengandung IgA, lisozim, dan juga probiotik yang bagus untuk kesehatan saluran pencernaan bayi. Slide. Nah, kemudian di lemaknya. Ternyata di lemaknya ini juga ada bedanya loh. Ternyata bukan cuman, oh tadi kesannya kan tampak sama ya. Tetapi di lemak ASI itu dia mengandung hormon lipase. Hormon lipase ini sebetulnya fungsinya adalah untuk menguraikan lemak di dalam ASI. Jadi ketika lemak itu masuk ke dalam tubuh bayi, hormon lipase ini dia akan menguraikan lemak sehingga tidak ada yang terjadi istilahnya nanti obesitas gitu. Karena lemak yang masuk ke dalam tubuh itu sudah terurai secara sempurna disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Slide. Oke, ini kita membahas vitaminnya ya sekilas aja. Vitamin C-nya lebih banyak, vitamin A lebih banyak, vitamin B-nya juga lebih banyak. Jadi memang komponen-komponen vitaminnya terdapat lebih banyak. Nah, kemudian kita akan masuk ke zat besi. Di zat besi ini juga kalau kita lihat memang dia akan terserap lebih banyak dari ASI dibandingkan dengan susu sapi. Nah, di sini kita masuk ke kunci agar ASI itu produksinya banyak dan juga adekuat.
Dia itu memerlukan ada 3 komponen di sini. Yang pertama adalah jaringan payudaranya dulu. Jaringan payudaranya itu harus berkembang dengan baik. Yang kedua adalah kadar hormon. Tadi hormonnya kita sudah bahas ya mengenai hormon prolaktin dan oksitosin yang sangat berperan untuk menjaga kestabilan ASI. Dan yang terakhir adalah pengeluaran ASI aktif dan reguler. Gimana caranya pengeluaran ASI itu aktif dan reguler? Di sini ada kuncinya, yaitu kuncinya adalah posisi dan juga pelekatan. Ini memang selalu selalu kita bahas kapanpun dimanapun ya, posisi dan pelekatan, posisi dan pelekatan. Kuncinya justru di sini. Karena ini kuncinya. Jadi kita nggak bosan-bosan untuk mengingatkan bagaimana posisi dan pelekatan itu penting dalam proses menyusui. Karena nggak, sorry Mas, di posisi dulu. Posisi. Karena ketika anak usia semakin besar, belum tentu posisinya itu juga akan dan pelekatannya itu akan tetap fix seperti itu, gitu. Jadi itu merupakan pondasi awal atau modal dasar untuk keberhasilan menyusui. Di sini ada 4 posisi yang memang perlu sekali kita ketahui. Yang pertama adalah cradle position. Otomatis berubah ya. Oke. Cradle position. Nah, cradle position itu biasanya memang di posisi pada umumnya ya. Jadi memang seperti gini aja. Seperti menimang bayi. Jadi di sini bayi berada di payudara ibu. Jadi caranya adalah ketika ini payudara ya. Bayi diletakkan di sisi, misalnya sisi sebelah kanan dengan payudara sebelah kanan, kita membantu bayi untuk mengeluarkan, membuka mulut terlebih dahulu. Setelah itu kita lekatkan dan juga nanti kita akan masuk ke pelekatannya ya. Jadi ini posisinya seperti ini. Nah, kalau cross cradle, ke posisi yang selanjutnya, kita biasanya membantu dengan satu tangan. Jadi pertama, kalau misalnya tadi yang cradle itu kita langsung mendekap bayi, kalau untuk cross cradle, biasanya kita membantu untuk satu tangan di payudara. Ini untuk membantu mengarahkan seperti itu. Jadi kalau tadi kan arahnya menggunakan siku. Kalau untuk cross cradle, kita memegang kepala bayi. Jadi bukan kepala ya, mungkin leher dan juga bagian belakang bayi. Satu tangan kita letakkan di payudara, kemudian tangan yang sebelah sini kita bantu untuk mengarahkan sehingga lebih gampang menyamakan antara mulut bayi dan juga puting seperti itu. Ketika sudah terbentuk pelekatan yang sempurna, baru kita posisikan lagi. Dan yang ketiga adalah football. Football ini biasanya seringkali dilakukan pada ibu-ibu dengan payudara yang besar ya. Jadi bayi diletakkan di samping, kemudian kita biasanya disanggah dengan bantal akan lebih mudah, dan juga nanti posisinya itu kita dari bawah, gitu. Karena kan dengan payudara yang besar, dari bawah akan terasa lebih mudah. Dan yang keempat adalah lying down.